Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. PPT-nya udah keluar ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, kita mulai ya. Ya, jadi hari ini kita akan bicara tentang deadlock ya. Nanti season kedua itu ya, quiz ya. Halo? Iya, Pak. Ya, materi ini termasuk nih. Yang sekarang masuk. Ya, jadi deadlock itu apa tuh? Ya, ini ininya ya, interaction condition. Ya, ini akan kita bacakan tadi ini ya. Condition of deadlock, strategi dealing with deadlock sama banker algorithm gitu. Ya, jadi deadlock itu kondisi di mana proses-proses yang lagi dieksekusi ya itu nggak bisa terselesaikan gitu. Ya, karena dia saling menunggu gitu. Ya, jadi deadlock can be defined ya, a set of processes is deadlock jika ya it process in the set is waiting for an event. Ya, jadi kalau dia saling menunggu gitu. Ya, saling menunggu, jadi nggak bisa terselesaikan gitu. Nah, itu deadlock gitu. Ya, jadi kalau banyak ada 5, ada 4, ada 3 ya lagi dieksekusi ya nggak bisa selesai. Ada yang nggak bisa selesai gitu. Ya, nggak bisa selesai itu bukan apa namanya, selesainya itu nanti selesai enggak. Ya, nggak bisa selesai itu saling nunggu, diem aja gitu, nggak bisa jalan. Ya, macet, nggak bisa jalan. Itu deadlock gitu. Ya. Atau permanen blocking. Ya, jadi saling ngeblok gitu. Mau jalan ditutup gitu ya. Ya, mau jalan nggak bisa, tertutup. Mau jalan saling nutup. Nah, itu bisa dikatakan gitu ya namanya. Nggak ada solusi yang tepat gitu. Kalau udah deadlock ya udah, paling-paling di reset gitu. Ya, ini terjadi karena banyak proses ya saling berebutan untuk mendapatkan sumber daya. Ya, dia akan pakai sumber daya tapi nggak mau gantian ya, berebutan gitu. Istilahnya nggak terjadi mutual exclusion ya, nggak ada kerjasama gitu ya, jadi saling rebutan lah gitu. Ya, ini contohnya gini kan ya, ini perempatan jalan dipakai rame-rame dari mana-mana itu pakai. Mestinya nih ada yang ngatur. Nah, kalau nggak ada yang ngatur, ya saling rebutan. Dia mau masuk dulu, ini mau masuk dulu. Ya, kalau cuma 4 ya nggak jadi masalah, gampang nih. Tapi kalau jumlahnya banyak, di sini 50, sini 50, masuk semua, akhirnya
maju nggak bisa, mundur nggak bisa gitu, diem macet, itu deadlock ya. Ini gambarnya kurang lengkap, maksudnya itu banyak ya, bukan hanya yang sebelah apa, sebelah kiri, sebelah kanan pun sama ya, arahnya udah orang orang sembarangan gitu masuk gitu ya. Jadi dari jalurnya dua gini diisi semuanya itu ya, macet. Nah itu deadlock ya, jadi nggak bisa ada yang maju gitu. Nah ini contoh dari deadlock ya. Kalau ini di proses ya, atau ya proses lah ya. Ini ada dua proses lagi jalan. Proses Q naik ke atas, proses P ke kanan. Ya. Dia akan memakai sumber daya. Sumber dayanya di sini ada dua, ada A dan B. Ya, dua-duanya akan pakai. Ya, proses P akan pakai A dan B, yang proses Q akan pakai A dan B. Ya. Kalau jalurnya yang hitam ini garis, nggak akan macet. Ya. Tapi kalau masuk ke daerah yang ini yang diarsir, ya ini masuk daerah kritis nih. Ya, artinya apa nih? Ini A kan ya. Mana nih? Ini P. P ini di sini dia make A, dia make B di sini. Ya. Kemudian sini melepas A, melepas B. Ya. Yang Q juga sama, naik ke atas. Pertama dia make B dulu, kemudian dia make A, ya, melepas B, melepas A. Ya, jadi kalau kita lihat ini di gate A ya. Ya, di gate A ini P lagi pakai A. Di gate B yang ke atas Q lagi pakai B. Tapi kemudian Q mau pakai A, hanya lagi dipakai oleh si P. Demikian juga P mau pakai B, B-nya lagi dipakai di sini gitu. Nah, apalagi kalau di dalam yang diarsir nih, P and Q mau pakai A. Nah, sini P and Q mau pakai B gitu. Ya, A dan B-nya masing-masing lagi dipakai oleh yang berlainan gitu. Ya, sehingga dia akan nunggu gitu. Ya, artinya kalau ada peta seperti ini, ya kalau masuk ke daerah yang ini, yang ini ya ini daerah kritikal, kritikal yang bisa berakibat deadlock gitu. Ya kalau masuk ke daerah ini deadlock pasti. Ya saling menunggu dia, saling menunggu. Gitu. Ya, ini contohnya, contoh yang lain gini ya.
proses P make A, proses Q make B. Ini proses B mau pakai B nggak bisa mestinya dia. Ya karena B-nya lagi dipakai oleh ini. Demikian juga proses Q mau pakai A nggak bisa pakainya ini. Ya ini akan bisa dipakai kalau ada rilis. Kalau P udah selesai pakai A baru dia dapat di sini. Ya B proses P akan dapat B kalau Q-nya udah selesai B gitu. Ya, jadi bisa terjadi kalau udah selesai dilepas baru kasih ke sini. Ini dilepas baru kasih sini dan seterusnya gitu. Ya mestinya ada rilis urutannya nggak gini nih mestinya nih. Ya mestinya ya get A ya dia get B nunggu wait dulu waiting gitu. Ya ini get A juga waiting. Waiting apa? Sampai ini rilis, baru ya dia akan dapat gitu. Ya, kalau nggak ada rilis ya dia deadlock. Gitu. Ini saya mesti enable editing ya. Iya Pak. Ya, Terus lagi. share ulang ya Pak. Hmm. Ya, kalau kondisinya seperti ini, ya jalurnya yang apa? Kalau yang tadi ini kan deadlock nih. Ya, kalau nggak rilis itu. Ya, kalau kondisinya seperti gini, ya jalurnya nih, ya A. Ya, ini yang P jalurnya ke sini, ya mau ke sini juga bisa atau ke sini, ya dia nggak masuk ke daerah ini nih. Yang Q juga sama, dia bisa masuk ke sini, jalurnya ke sini, atau masuk ke sini atau ke sini gitu ya. Ya ini nggak akan macet. Ya, nggak akan macet. Ya, nggak ada yang P dan Q ya, menginginkan ini yang sama, want A gitu. Ya, atau P dan Q ingin dua-duanya ingin ke B gitu. Ya kalau yang mau pakainya satu sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada yang pakai dua proses mau pakai, ya itu macet gitu. Ya jangan masuk ke daerah sini gitu. Ya kalau masuk daerah sini macet, nggak boleh. Ya kan syaratnya mutual exclusion itu ya salah satunya itu kan ya hanya satu proses yang boleh masuk ke daerah kritikal gitu. Ya ini daerah kritikal. Ya nggak boleh dua-duanya gitu. Nggak boleh dua-duanya. Ya mestinya yang terjadi seperti ini gitu ya. Dia pakai A, ini pakai B, oh aman masih aman. Ya. Dia selesai lepas A, maka yang Q bisa dapat ini. Ya.
ini belum dapat nih, selama ini belum dirilis gitu ya. Mestinya ini dulu, rilis dulu B, baru dapat B gitu. Ya, kemudian setelah selesai dirilis gitu. Ya, kalau ini aman nih, yang akan terjadi deadlock. Tapi ini si B ini, ya B ini nunggu sampai ia dirilis gitu. Ya, ini macet nih, contoh macet ya programnya. Ya, ini bacanya ini ya. Ya, ini ada dua nih. Ya, ada A, ada B jalannya. Ya, tapi dia nggak saling menunggu. Ya, nggak saling menunggu gitu. Ya, sehingga bisa terjadi saling mengunci gitu. Ya udah, saya nggak akan ditekan ini ya. Ya, ini kondisi untuk deadlock ya. Ya, supaya enggak, ini maksudnya supaya nggak deadlock nih, ini salah judulnya nih. Condition for resources deadlock ya. Jadi kondisi supaya nggak deadlock, ya mesti ada mutual exclusion gitu. Ya, ada kerjasama, hanya satu proses pada suatu saat yang make sumber daya itu. Ya, jangan ada dua. Ya, dua rebutan tuh. Ya, harus ada whole and wait gitu ya. Ya, kalau lagi dipakai ya nunggu, jangan nyerobot gitu. Ya, jangan interrupt. Ya, kalau interrupt kan lagi dipakai, potong, keluarin ininya, dia masuk gitu. Nah, jangan. Tapi mesti hold and wait gitu. Proses holding at least one resources is waiting to acquire ya addition resources. Ya, dia mesti nunggu gitu. Ya, ini no preemption. Preemption itu tadi ngerebut ya, dimotong gitu. Ya, jangan ada yang motong. Ya, jadi kalau dipakai jangan boleh diterap, dipotong. Kalau ada yang motong, bisa terjadi saling potong, akhirnya ya belum selesai dipotong, dia masuk belum selesai lagi dipotong, deadlock gitu. Nah, untuk mengetahui proses itu deadlock atau tidak, ya macam-macam cara dipakai. Salah satunya adalah kita pakai graph nih. Kalau ada sampai terjadi ini, ya ini berarti deadlock gitu. Ya, jadi kalau ada lingkaran tertutup yang saling menunggu, deadlock. Nah, contohnya gini. Nah, ini. Ya, jadi proses digambarkannya pakai graf. Ya, lingkaran ini proses. Ini sumber daya nih. Ini sumber daya. Ya. Kemudian panahnya, kalau panahnya arahnya ke sini, artinya apa nih kalau gini? A lagi pakai R gitu. A lagi pegang, lagi pakai, jadi R lagi dipakai.
R dikuasai oleh A, lagi dipakai, R dipakai A. Gitu. Ya. Kalau panahnya dari proses ke sini, ya, ini artinya B minta S. Ya, request ya, minta. Kalau minta belum tentu pakai. Ya, dia nggak hold lagi nggak pakai, tapi minta dia mau pakai, baru mau pakai. Ya, ini mau pakai, minta. Kalau ini lagi pakai nih. Ya, gambarnya gini, nggak sederhana nih gampang. Ya, kalau digambar graf beberapa proses yang jalan terjadi seperti gini, ini lingkaran tertutup, muter nih, ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Ya, ini kalau dibaca artinya gini nih, ya C, ya C lagi pakai U nih. Ya, saya ini aja pakai itu ya, ini ya. Pakai U. Dia minta T. Ya. Sedangkan D pakai T minta U. Ngerti nggak nih? Halo? Ya, maka gambar grafnya kan gini kan. Gambar grafnya gini nih. Ini muter, deadlock. Ini deadlock. Kalau sampai terjadi circular muter gini, ini deadlock. Kenapa? Karena C, ya, C lagi pakai U, dia akan selesai kalau dapat T gitu. Ya, T-nya lagi dipakai oleh D. T ini akan dilepas, akan dirilis setelah selesai gitu. Nah, ini nggak akan selesai sebelum dia dapat U gitu. Ya, kan saling nunggu nih. C nunggu D ngelepas T, D nunggu C ngelepas U, saling nunggu, deadlock nih. Ini macet. Gitu. Ya, ngerti ya? Nah, ini contoh lainnya. Pak, mau nanya Ada Pak. 3 proses. Kenapa? Berarti yang ini tuh resource-nya tuh yang kotak ya Pak? Yang iya kotak. Tadi kan itu kan. Ya, Oh, kasih Pak. ya, jadi kalau ini resources sumber daya nih, kotak itu sumber daya. Kalau yang bulat itu proses. Ya, jadi kalau yang proses gambarnya pakai bulat. Gitu. Kalau sumber daya pakai kotak. Gitu. Ini panahnya proses berarti T. Kalau panahnya darinya minta gitu. Ya itu aja ngapalinnya. Nah, ini ada 3 proses. B, C. Ya, urutannya gini. R, mungkin ini agak barang ini ya. S, C request T, A request S, ya, B request T, C request R, dan seterusnya. Nah, ini ditanya nih, ini deadlock nggak gitu ya?
deadlock nggak gitu. Ya, maka masih digambar. Ya, atau sekarang nih kalau ini urutannya jelas nih. Ya, satu duanya gitu ya. Pertama A, request R. Panahnya kemana nih? Mestinya ke sini ya. Betul nggak? Halo. 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 Ngerti nggak ya? Ya kalau statement gini ya, request R. Ini panahnya mestinya ke sini kan. Betul. Halo. Panahnya mesti dari A-nya, Pak. Mestinya dari ya, awalnya ya. Ya, kalau request kan gini kan. Ya, kalau request kan tadi kan gini kan tuh. Ini request nih. Ya. B minta S. Panahnya gini. Ya. Ini pun sama mestinya. Awalnya ya awalnya request R. Panahnya ke sini. Tapi R-nya nggak ada yang pakai. Kalau nggak ada yang pakai, jangan request terus gitu, dikasih aja. Ya. Karena R nggak ada yang pakai, ya dikasih. Ya, sehingga panahnya langsung gini nih. Nggak ada yang pakai, ya kasih. Masa nggak minta, nggak ada yang pakai ditahan, terus enggak gitu. Ya karena ini nggak ada yang pakai, maka panahnya jadi gini gitu. Ya, atau kemudian B request S. B request S. Sama, tadinya juga ke bawah dulu nih. S nggak ada yang pakai, ya dikasih. Jadi B hold S gitu. Yang ketiga C request T sama gini. Ya, jadi dia sekarang pakai nih. A pakai R, B pakai S, C pakai T. Ya. Kemudian A request S. A request S. Nah, ini baru nih. S-nya lagi dipakai, ya panahnya tetap ke sini. Ya, panahnya ke sini, request nih. B request T, panahnya ke sini. C request S, panahnya ke sini. Nah, ya ini dari graf ini muter nih. Deadlock. Deadlock. Kalau gambarnya gini deadlock. Gitu. Ya kalau sampai terjadi, ya sini saya nunggu, bukan saya selesai macet deadlock. Ya, tadi ya. Ini gambar sama suaranya kurang sinkron, Pak. Nggak sinkron. Iya, delay. Jadi bingung lagi jelasin yang mana tadi. Kenapa ya delay ya? Iya, delay. Terus mau diapain? Kenapa nih delay ini? Atau mungkin kalau kamera dimatiin biar lebih lancar, Pak, ini. Oh, nggak usah pakai kamera ya? Iya, mungkin, Pak. Biar lebih lancar. Udah, ulangnya ya. Yo, ya, jadi ini deadlock.
Yo. Kok nggak mau? Halo, kedengaran nggak? Kedengeran, Mbak? Kok nggak mau pindah nih? Macet di mana nih? Gak mau pindah kemana Pak maksudnya? Slide-nya nggak bisa ganti. Kalau yang ketampil di sini sih ada itu Pak, yang want to keep your ink itu. Yang tampil apa? Jadi kayak Bapak kepencet escape kali Pak. Oh, ini masih ada ininya ya, oke. Iya. Ini ada kotak kecil. Nah, kursornya nggak keluar. Nah, udah. Ya, deadlock. Nah, ini contoh lain nih. Ya, kalau kejadiannya seperti gini, ya, request R. Tadi request ya. Ya, mana nih? Request R. Nggak dipakai kasih. Ya, terus C request T. Ya, C request T dikasih. Ya, kemudian request S. S-nya nggak dipakai, kasih juga. Ya, kemudian C request R. C request R, R-nya lagi dipakai, dia muter ke sini. Ya, release R. Lepas nih udah. Ya, karena lepas, R-nya pindah arahnya dia ke sini dipakai nih. R-nya dipakai sama C gitu. Ya, kemudian release R, release R, release S, ya nggak macet nih. Ya ini nggak macet, nggak ada yang muter tuh, nggak macet gitu. Nanti nggak? Nah ini coba deh. Ya ini kalau terjadi seperti gini, ini macet nggak nih? Ya, ini P sumber daya ya. Apa? P proses. Ya ini proses, ini sumber daya. Ya, dilihat dari grafnya. Ya, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini. Ini deadlock. Deadlock. Ya, ini deadlock nggak nih? Ini deadlock nggak? Iya, Pak. Ya, ternyata enggak. Nih. Ya, ini disebutkan no deadlock nih. Kok ini kan muter katanya. Kenapa ini nggak deadlock gitu? Ya, karena gini. P
lagi pakai ini B gitu ya. Ini lagi dipakai. Ya. Dia minta A. A-nya lagi dipakai oleh P. Ya. Tapi A ini punya 3 nih. 1, 2, 3. Dipakai 1 oleh P2. Dia masih punya 2 lagi nih. Ya, minta ya kasih nggak apa-apa. Ya, dia nggak akan sampai nunggu dulu sampai P2 selesai. Masih ada 2 kok, masih 2 lagi yang kosong ya dikasih gitu. Demikian juga yang ini nih. P2 minta B. B-nya lagi dipakai oleh P1. Tapi dia punya 2, masih ada 1 lagi, ya kasih aja. Ngerti gak? Ya ini nggak deadlock gitu. Nggak deadlock. Karena dia punya sumber daya lebih dari 1. Ya gambarnya dikasih yang hitam-hitam tadi gini nih. Ya nggak deadlock nih. Nggak deadlock. Ya jadi untuk supaya mengatasi deadlock gitu ya, macam-macam cara. Just ignore the problem, ya udah ignore-nya udah artinya ya mungkin udah di reset aja, diulang lagi gitu. Ya kemudian ada deteksi dan recovery gitu. Ya ini akan macet nggak? Kalau akan macet ya diperbaiki gitu. Let deadlock occur ya, detect them and take action gitu. Ya perbaiki gitu. Detection and recovery gitu. Ya, yang ketiga dynamic avoidance gitu. Ya. Artinya apa? Sebelum terjadi macet, pemberian sumber daya atau pemakaian sumber daya, jadi alokasi sumber daya itu di ini dulu ya, dianalisa dulu. Ini kalau saya kasih macet nggak? Kalau macet ya jangan gitu. Ya artinya menghindari lah. Ya menghindari terjadinya deadlock gitu. Dengan cara pemberian sumber daya yang diatur sehingga rupa gitu. Ya ini prevention juga sama ya. 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 Jadi melakukan ya sesuai dengan yang tadi kondisi terjadi mutual exclusion tadi gitu. Ya, harus satu-satu masuknya, nggak boleh saling motong dan seterusnya gitu. Ya, by structurally negating one of the 4 requirement condition gitu. Ya. Nah, ini contoh. Ini problemnya mestinya nggak gini. Aduh, saya nggak nyiapin ya. Ini soalnya nggak gini mestinya nih. Coba saya buat soalnya dulu ya kira-kira ya. Terus saya lupa nggak. Ini soalnya saya tulis di mana ya? Di sini aja nih. Ya, 1. Ya. A. Ya, ini udah jadi ya. A pakai R. Ya saya ini aja ya. Saya pakai R. Minta
S gitu. Ya, kemudian B minta T. Tiga C minta S saja. Dia nggak pakai ini, berarti nggak pakai dia. Minta S. D itu pakai U. Minta S dan T. Ya, kemudian DE pakai T. Minta V. 6. F ya. F pakai W. Minta S. Ya, F ada G ya. Oh, ada G ya, G. 7 G. Ya, pakai V. Minta U. Ya, ngerti kan nih? Soalnya mestinya seperti gini nih. Ya, ada satu A pakai R minta S. B minta T aja. C minta S. Ya, D pakai U minta S dan T. E pakai T minta V. F pakai W minta S. G pakai V minta U. Ya. Dari soal ini ditanya nih. Coba analisa deadlock nggak gitu. Ya, analisa deadlock nggak nih. Kalau deadlock, di mana deadlocknya? Gitu. Ya, maka Anda gambarkan ini nih. Ya, gambarnya nggak persis seperti ini. Ya, gambarnya sembarang aja nggak jadi masalah. Ya, saya bisa gambar gini nih, A ada A sini ya. Ya, ada A pakai R. Ini gampang yang ini ya, R. Ya, pasti panahnya ke sini gitu. Ya. B minta T, ada B di sini. Di mana B-nya terserah lah. Ya. Mau di sini boleh, mau di sini ya. B ada B. Minta T aja, ini ada T. Ya, C ada C, C-nya mau di sini boleh. Ya, ada C, mau di sini, mau di sembarang aja nih. Oh ini B, minta T ini ya. Ya ada C, C apa C? C minta S saja katanya, ada S ini. Ya, panahnya ke sini. D dan seterusnya gitu. Ya, nanti kalau ada yang muter-muter, ya ini lama nih ya. Ya, soalnya ini waktunya pendek nih. Ya. Ya, nanti kalau ada yang muter-muter terjadi seperti gini, nih.
Ya, ini muter nih. Deadlock. Ya. Di mana deadlocknya? Ya di sini nih. Antara D, sebutkan ininya. Ini deadlocknya di sini nih. Atau ini deadlocknya nih. Kalau terjadi putar-putar gitu. Yuk, ngerti nggak nih? Halo? Ya, pokoknya caranya gampang lah. Ya, ya jadi kalau ada statement seperti ini, Anda gambarkan. Proses digambar lingkaran, sumber daya ini gitu. Ya. Kalau request ini proses, ya ini apa nih, T gitu ya. Kalau lagi dipakai arahnya ke proses. Ya kalau pakai ini. Kalau minta arahnya ke sumber daya gitu. Ya. Nah, kalau ada keterkaitan saling muter itu deadlock. Ya, oke, udah nih. Ya, saya masih gambar ini. Saya takut nggak keburu. Nanti kalau keburu saya gambar ini lagi ya. Ya, ada yang lebih penting soalnya. Nah, bagaimana kita menghindari deadlock tadi gitu ya? Ya, ya tadi ya harus pengalokasinya itu harus dihindari. Ya, dihindari jangan sampai menimbulkan macet gitu. Kalau saya kasih itu macet nggak? Kalau kasih ini macet nggak gitu? Ya demikian juga sistem operasi. Ya ada yang minta dianalisa ini akan macet nggak? Ya khususnya untuk sumber daya yang dipakai rame-rame. Gitu. Ya ini kan ya. Ya jadi kalau udah gini, ya ini P1 minta. Ya, ini P1 minta ini yang perlu dipertimbangkan nih. Boleh nggak? Boleh nggak nih R2 dikasih ke P1 gitu. Ya, ini yang perlu dinamik tadi nih. Ya, perlu dinamik alokasi tadi gitu. Ya, kalau ini akan macet nggak dikasih. Ya, jadi kalau akan macet nggak dikasih. Ini contohnya mungkin gini ya. Nah, ini coba. Yuk, perhatikan nih. Halo. Iya, Pak. Ya, ini ada 3 proses. Mana sih? Ada A, B, C. Ya. A lagi pakai 3. B pakai 2. C pakai 2. Ini totalnya nggak disebutin. Ya. Totalnya dia punya 10. Totalnya 10. Dipakai berapa? Total yang dipakainya berapa? 3, 2, 2. Berapa nih? 7. 7. Jadi masih ada sisa 3. A akan selesai kalau dia mempergunakan 9. B akan selesai kalau makanya ada 4. C akan selesai kalau makanya 7. Nah, pertanyaannya, ini deadlock nggak?
Kalau deadlock, kenapa? Kalau nggak deadlock, bagaimana ngaturnya, pengalokasiannya gitu. Ya, pertanyaan gitu pasti. Ya, deadlock nggak? Kalau nggak deadlock, urutannya mesti gimana? Ya, ternyata dilihat, oh, dari ini yang paling sedikit nih B nih. B udah pakai 2, ya, dia maksimumnya 4, berarti kurang 2. Tersedia ada 3, kasih ke B ini. B-nya jadi 4 sekarang. Masih ada sisa 1 gitu. Ya, tunggu sampai B selesai. B selesai, pasti dia merilis 4 yang lagi dipakai, kembaliin jadi 5 sekarang. Ya, kemudian mana lagi yang perlu dikerjakan? Jangan ke A. A perlu 6, nggak bisa. Dia hanya 5 gitu. Ya, kasih ke C. C perlu 5 nih. Kasih ke C. Jadi 7 selesai. Sisanya masih 0. Tunggu sampai selesai. Begitu selesai, dia rilis, kembaliin ini 7. Baru A dikerjakan. Ya, jadi ini nggak deadlock. Asal urutan pengerjaannya mesti B dulu, kemudian C, kemudian A. Ya, urutannya mesti gini. Ya, sistem operasi pasti mengerjakannya urutannya seperti gini gitu. Jadi ya, jadi ini nggak deadlock. Asal pengerjaannya urutannya B, C, A gitu. Ya, oke. Ngerti nih? Pak, Ya, itu tadi dapat 10 itu dari mana, Pak? diketahui Oh, diketahui. sumber dayanya 10 gitu. Ya, Dan dia punya 10 lah. Komputer itu punya 10 sumber daya. berarti Ya, yang pertama diketahui itu yang 10 sama yang A-nya ya, Pak? Diketahui hash-nya berapa, max-nya berapa gitu ya? iya ketahui. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang kalau posisinya seperti gini, sama nih. Sama seperti tadi ini. Ya, ini sama nih. Kemudian A minta 1 katanya. Ya, A minta 1. Oh, 1, dia berpikir, wah, nggak apa-apa, kasih 1 nih. Jadi 4 sekarang. Ya, jadi 4 pakainya kan ya. Karena A minta 1. Sisanya tinggal 2. Kemudian cari, kerjakan dulu B. B dikerjakan. B kasih 4. Tunggu sampai selesai. Begitu selesai, kembalikan ke sini. Ya. Sisanya ada 4. Kemudian apa? Macet nih, jadi macet. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Deadlock. Karena apa? Karena dia salah mengasih. Kenapa A minta 1 dikasih gitu. Nah, artinya apa? Sistem operasi pada waktu mengalokasikan ada yang minta diberi atau tidak,
itu melihatnya bukan gini nih, oh minta satu nih, oh ini ada yang bisa dua nih, berarti nggak macet, nggak begitu. Lihatnya nggak satu step, oh ini dikasih satu ya nggak apa-apa nih, tapi dia nggak melihat step kedua, ketiga macet nggak gitu. Ya, jadi dia mestinya melihat ke beberapa step ke depan. Ya, kalau dikasih satu, ya kalau ini dikasih satu ke A, akibatnya apa ke depannya gitu. Ya, kalau ke satu langkah sih nggak apa-apa nih, jalan satu nih. Tapi setelah ini macet. Ya, artinya tadi ya, dia melihat beberapa langkah ke depan. Ya, nggak tahu 2 langkah atau ya akibatnya itu ya yang melihatnya bahwa nantinya macet enggak gitu. Ya, dilihat seperti ini enggak macet. Ya, tapi kenyataannya jadi macet. Gitu. Ya, jadi pengalokasiannya enggak satu step ke depan, tapi 2-3 step ke depan akan macet atau tidak gitu. Ngerti nggak? Nah, kalau gini gimana nih? Ya, ini aman nggak nih? Ya, ini aman. Ya, karena free-nya masih ada 10, bisa diatur nih. Ya, masih bisa diatur. Ya, ini aman nggak? Free-nya 2. Aman nggak nih? Ini aman nih. Ya, mungkin mana dulu nih? Mesti C dulu ya nih ya. C dulu. Jadi 4. Setelah 4 bisa ini atau bisa ini gitu. Ya, selanjutnya aman gitu. Nah, kalau ini enggak nih. Ya, punya 1. Ini nggak bisa, kesini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ini nggak aman nih. Deadlock pasti gitu. Ya, udah ya. Nah, Banker algoritma. Ya, gimana nih sekarang kalau sumber dayanya itu macam-macam? Yuk coba perhatikan nih. Ya, sumber dayanya ada tape drive, ada plotter, ada scanner, ada CD-ROM, ya mungkin bisa tambahin yang lain lagi gitu ya. Prosesnya ya sementara ada 5 aja nih. Ada A, B, C, D, E. Gitu. Ya. Ini yang lagi dipakai. A pakai tape drive 3 buah. Plotter dia nggak pakai. Scanner pakai 1. CD-ROM 1. B hanya pakai plotter aja 1. C pakai tape drive plotter 1. D pakai ini aja. E belum pakai apa-apa. Ya, bacanya gitu ya. Kemudian dia masih perlu ya supaya bisa selesai dia perlu ini nih. Masih perlu ini. Tape drive 1, plotter 1. Yang B perlu ini 1, ini 1, ini 2. Yang C perlu 3, ini 1. Yang D cuma perlu ini 1. E perlu 2, 1. Ngerti nggak? Komputer ini punyanya ini nih, existing nih. Ya. Dia punyanya 6, 3, 4,
2. Ya. Punya ini 6, ini 3, ini 4, ini 2. Ngerti nih? Ya, soalnya pasti gitu. Ya, soalnya pasti gini nih. Ya, komputer punya existing. Ini. Ada 5 proses. Ini. Lagi pakai seperti ini. Masih perlu seperti ini. Ngerti ya? Nah, pertanyaannya, coba analisa. Ini deadlock nggak nih? Kalau deadlock, di mana deadlocknya? Kalau nggak deadlock, urutan pengerjaannya gimana gitu? Ya, gimana pengerjaannya gitu? Gitu ya? Ya tentunya Anda lihat dulu nih. Ya, ini yang dipakai berapa nih? Atau Anda mesti cari dulu nih. Nih sisanya ya. Kalau di sini namanya A ya. Available-nya ya. A-nya sisanya ada berapa gitu. Sisa berapa yang dipakainya berapa nih? 3, 1 ini 5 ya. Ini 3. Ini 2. Ini 2. Yang dipakai ini. Punyanya ini nih. Maka yang tersedia ini 0, ini 2, ini 0, ini 1. Ya. Yang sisanya ini nih. Ketiga. Dengan sisa ini, permintaan seperti ini, pertanyaan tadi, macet nggak? Kalau macet, gimana macetnya? Kalau nggak, urutannya seperti apa? Gitu. Bisa Anda kerjakan. Ya, sebelum ini, ya saya mau putar dulu nih. Udah keluar nih. Lupa. Udah keluar. Udah. Halo. Mendeteksi deadlock, udah ya? Halo. Belum, Pak. Saya udah share tadi. Belum keluar. Belum. Masih di file, Pak. Ini. Keluarnya file explorer, Pak. Udah. Halo. Udah PPT, Pak.
Yang mendeteksi deadlock ya Pak. Ya udah mesti deadlock nih. Ya coba ya. Ya gini nih. Ya jadi ini ya diganti dikit ya. Ya. Ini sumber dayanya punyanya gini nih. Ini ada 4 ya. Gitu ya. 4, 2. Ini scannernya 3 nih sebetulnya. Ya bukan 2 ya, ganti 3 nih. Ya diganti 3 ya. CD-ROM-nya 1. Ya jadi bukan 4, 2, 2, 2. Tapi 4, 2, 3, 1 gitu. Yuk. Terdapat 3 proses. Proses 1, proses 2, proses 3. 1 lagi pakai scanner 1. Ya cuma 1 pakai scanner aja gitu. Dia minta ini masih perlu nih. Ya, minta 2 tip drive dan 1 CD-ROM. Proses 2 pakai 2 tip drive dan 1 CD-ROM. Minta 1 tip drive dan 1 scanner gitu. Proses 3 menggunakan 1 plotter dan 2 scanner. Masih perlu minta 2 tip drive dan 1 plotter. Ya, soalnya gini nih. Soalnya gini. Ya cuma salah ininya 3 ya. Ya, scannernya 3 dan 1 gitu. Ya, pertanyaannya. Coba analisa. Deadlock nggak? Kalau deadlock, di mana deadlocknya? Kalau nggak deadlock, bagaimana urutan pengerjaannya gitu. Yuk. Tadi punyanya digambarkan. Tadi kan 3 saya ganti nih. Ini 31 ininya nih. Ya. Punyanya 4, 2, 3, 1. Ya, punyanya gini gitu. Dipakainya ini nih. Lagi pakai ini tahu ya. Dapat dari mana tahu ya? Ya, dari tadi ini kan. Dari ini nih. Ya, yang digunakan nih. 1 ini ya yang digunakan nih. Ya, yang digunakan dapat matriks seperti gini. Masih perlunya ini ya. Request nih. Ya, masih perlunya 2 1 ini gampang kan ya kan? Ya tinggal masukkan aja gitu. Ya. Jadi yang dipakai ini masih perlu ini. Punyanya ini. Maka Anda mesti mencari sisanya ada berapa sih? Ya, available-nya berapa? Ya, ini dikurangi ini aja nih. Ini 4, ini 2, ada 2. Ini 2, ini 1, ada 1. Ini 3, 0. Ini 1, 1, 0. Ya, yang sisanya ini gitu. Ya, sisanya ini. Mintanya seperti ini. Ya, maka Anda mesti analisa, cek gitu. Ya, pertama mesti cari dulu nih. Maka resources yang tersedia, ya, ini dapat 2100 tuh dari ini dikurangi sama yang lagi dipakai gitu. Ya, ini pakai ini. Dapat 2100. Ya. Dengan 2100, ya, periksa nih. Mana nih yang bisa dikerjakan? P1 nggak bisa. Kenapa P1 nggak bisa? Dia minta CD-ROM. Ya, minta CD-ROM, nggak punya, nggak ada CD-ROM-nya. Nggak bisa dikerjakan. Ya, tidak bisa. P2 juga nggak bisa. Walaupun bitnya cuma 101, scannernya nggak ada, nggak tersedia. Nggak bisa, nggak akan selesai. Ya, nggak bisa ngerjain P2.
Yang bisa P3. Ya sama ya, maka kerjakan dulu P3. Ya. Kalau P3 udah selesai, maka dia akan rilis. Jadi berapa sisanya? Available-nya berapa? Ya tadi, ini jumlahin nama yang sini nih. Ya, ini 2, yang ini ya jadi 2, ini ya 2, 0. Jadi 2, 2, 2, 0. Ngerti nggak? Nah, periksa lagi. Dengan sisa 2, 2, 2, 0, bisa nggak P1? Oh, nggak bisa. Walaupun sisanya banyak, tapi dia nggak punya CD-ROM, nggak ada. Nggak punya ini nih. Nah, bisa. Ya, P2 bisa. Ya, kerjakan P2. P2 selesai, dia rilis, kembalikan sumber dayanya. Ya, yang tadi punya ini kembalikan. Jadi sekarang sisanya tinggal, jadi gini, 4, 2, 2, 1. Ya, dengan ini bisa ngerjain ini, P1. P1 ya bisa, ya. Gitu. Ngerti nggak? Ya, udah selesai, dikembalikan. Nah, ini masih sama ini nih, existing sama available-nya sama. Karena udah selesai. Ya. Karena semua permintaan dapat dipenuhi, maka tidak terjadi deadlock. Tapi urutannya mesti tahu tadi gitu ya. Ya, urutannya apa dulu tadi? P2, P3, P2 baru P1 gitu urutannya. Ya, jawabannya tidak deadlock. Tapi ditulis urutannya gitu. P3, P2, P1. Ngerti nggak? Halo? Nah, mestinya ya Anda bisa ngerjain ini sekarang nih. Pak, Ya. itu ada yang kebalik, Pak. Yang Yang- 6342, Pak. Soalnya kalau dijumlahin, Pak, yang kolom pertama kan 6, kolom kedua itu 4, kolom ketiganya 3, kolom terakhirnya 2. Yang mana? Yang resource still needed-nya, Pak. Yang ini, yang sekarang nih. Iya, yang sekarang, Pak. Ntar saya mau ngapus di mana nih? Mana sih? Di pointer, Pak. Ada eraser. Pointer option. Kok nggak bisa sih? Kok hapusnya nggak bisa? Oh,
Ini harus di escape dulu Pak. Escape. Terus Tuh. harus di hapus manual Pak di sini. Bisa nggak coba dicoba dulu Pak? Bukan di slideshow-nya Pak, tapi di apa namanya? Di PowerPoint-nya. Di escape dulu Escape. ya. Terus dipencet aja Pak, coba yang merah-merahnya. Bisa nggak? Digeser aja ya. Udah buang aja dah. Ya, boleh ya. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa. Atau digeser aja Pak. Kalau nggak bisa di delete. Ininya ngapusnya nggak. Ya tadi soalnya ke save Pak itunya. Si pennya ke save. Jadi ini nggak bisa dihapus. Kalau mau yang tadi aja Pak, tapi digeser atau di delete di itu. Udahlah, udah nggak apa-apa ya. Ini Anda nanya tadi ya, kenapa nih? Ada yang salah di mana? Yang kolom kedua sama kolom ketiganya resource still needed itu bukannya ketuker ya Pak? Resources assignment atau yang mana? Yang still needed Pak. Still needed. Ya. Ketukernya nih nggak ada ketuker lah. Itu Ini kan nggak jumlahnya Pak. Jumlahnya itu kan kalau yang plotter itu 4, tapi di E-nya itu 3 Pak. plotter 4 ininya. Iya itu kan 4 Pak. Iya 4, nggak apa-apa. Enggak, tapi di E yang sebelah kanannya itu 3 Pak. 3 kan punyanya 3. Punyanya 3 kan? Gimana Pak? Ini punyanya plotter berapa? 3. Kalau dari yang tabel yang Bapak kasih 4. Yang mana? Yang E-nya berapa E? Ya E-nya kan itu kan yang kolom pertama kan type drive-nya 6 Pak. Yang pertama 6 kan tip drive-nya 6 kan? Iya, benar itu. Tip drive-nya 6. Plotternya punyanya 3. 4. Scannernya Kalau di itu 4 Pak. Kalau di kotaknya Bapak kasih 4. yang mana? Yang ini? Yang resource still needed-nya. Ya kan nggak dikasih bareng lah. Ngasihnya kan satu-satu. Nggak masalah di sini mah. Ngerti nggak? Pak, sebenarnya E itu dapat dari mana sih Pak? Ini diketahui. Oh, diketahui. Bukan Jumlah dari resource yang dibutuhkan berarti ya? Bukan. Diketahui punyanya 6, 3, 4, 2 punyanya nih. Ya. Punyanya 6, 3, 4, 2. Lagi dipakai ini nih. Nah, kalau dipakainya nggak bisa lebih besar dari ini. Nggak boleh lebih besar. Dipakainya berapa nih? Ini 5 kan? 3, 1, 1, 5 ya. Ya, ini 5, ini 3, ini 2, ini 2. Lagi dipakainya. Mintanya ya nggak jadi masalah. Ini mintanya di sini mau 2 juga nggak apa-apa. Totalnya nggak jadi masalah kan? Ngerti nggak? Ngerti nggak dari yang nanya kenapa di sini 4? Di sini kan ya 4 ini bukan lagi dipakainya. Ya. Akan minta 1. Kecuali kalau di sini ada yang A minta plotter 4, nggak bisa. Ya. Kalau totalnya di 1 ya, ada 2, ini 2 semua juga nggak apa-apa nih. Ya. Ngerti nggak nih? Plotternya saya ganti nih. Ini 2. Nggak apa-apa. Walaupun di sini cuma 3, totalnya di sini ada 8, nggak apa-apa.
Ngerti nggak nih? Karena kan diberikannya cuma satu-satu. A dulu, B dulu, C dulu, D dulu gitu. Paling banyak kan 2. Atau paling banyak ada yang ketiga juga nggak apa-apa. Ya, Anda jangan dijumlah semuanya, jangan jumlah ini 1, 2, 3, 4, enggak, ini enggak ada. Jangan dijumlah, kalau di sini jumlah nih. Yang lagi dipakai jumlah gitu. Ngerti nggak? Halo. Tadi siapa yang nanya tadi itu? Paham, Pak. Bener nggak? Iya Pak, Itu makasih Pak. iya, benar, Pak. Ya, jadi mau berapa aja. Di sini totalnya ada 9 juga nggak apa-apa. Asal satu proses nggak akan lebih dari 3 gitu. Ya, udah yang ngerti ya. Ya, jadi kalau ada soal gini mestinya bisa gitu. Ya, kan contohnya seperti tadi gitu. Ya, cari sisanya. Dengan sisa ini mestinya yang dikerjakan mana dulu nih? Sisanya 10, 20 ya. Ya, 1020 mana yang kerja? Mestinya D dulu nih. Benar nggak? Mestinya D dulu. Iya, Pak. D setelah D selesai, totalnya jadi berapa? Jumlah kan yang punya D ke sini kan gini. Ya jadi 1121 nantinya nih. Ya, Bukan 2121 Pak. kenapa? Bukannya harusnya 21. Oh, D ya 2. 21. 21 jadinya nanti setelah D selesai 21 A bisa, ya, E juga bisa gitu, C nggak bisa, D nggak bisa gitu, ya, cari mana yang bisa gitu, terus diurut, ya, walaupun di sini ini urutannya ada yang double, bisa A bisa E gitu, mestinya soal yang bagus itu ya hanya satu jalan gitu, ini gitu. Ngerti nggak? Ngerti nih? Ya, kita absen dulu ya. Ya, yang lainnya udah ini nggak terlalu inilah. Ya, ini nggak terlalu ini, Anda gampang lah. Baca juga ngerti ini. Dan nanti saya lanjutkan. Pak, tadi yang kalau misalnya 2 gitu pilih salah satu kita bebas. Ya Kita boleh. Tuh. Boleh ini sama aja. Oke. Makasih Pak. Yuk kita absen dulu ya. Absennya gimana nih? Tuh lama di sini nih. Pak, itu ada yang terlewat, Pak. Apa? Yang nomor 7, Tiara Wijaya.
Ini masuk semua ya? Harusnya masuk semua Pak. Di tim ada Totalnya 33. berapa nih? Totalnya berapa? Di tim 33. Oh, Jadi 33. 30 masuk. Ya udah ada. Oh, ini isinya belum ya? Halo. Ya, kita kuisnya mau mulai jam berapa nih? Jam 10 atau kurangin? Maksudnya kurangin apa, Pak? Ya, jam 10 kurang 10 atau kurang berapa? Oh ya boleh. Jadi istirahatnya dipotong ya? Ya, udah oke. Ya, jam 10 kurang 10 ya. Oke, Pak. Pak, Iya, soalnya Pak. di share lewat mana ya, Pak? Nah, nanti saya share ke itu aja ya. Di share kemana nih? Mungkin kayak buat assignment mungkin, Pak. Ya, ke assignment aja lah. Tapi namanya bukan assignment, quiz saja situ. Masukin ke assignment aja. Ya, Iya, Pak. ya jadi kurang 10 kita masuk ya. Mungkin ya mulainya kurang 5 atau jam 10 gitu lah. Pak, sorry mau nanya Pak. Iya. Tentang UTS itu yang buat soal Bapak apa gabung sama dosen sebelah ya Pak? Gabung. Oh gabung ya Pak. Gabung. Jadi soalnya sama. Anda sama kelas itu dibuat sama ya. Sebagian dari saya, sebagian dari Ibu Zurbani digabung gitu. Untuk kisi-kisinya dari pertemuan 1 sampai 7 ya Pak? Sampai 7 gitu. Open book apa closed book Pak kira-kira? Ya open book. Oh oke. Ya cuma open book artinya Anda jangan harap gini. Ya tinggal ngambil dari mana artinya? Dari PowerPoint atau dari buku gitu. Nggak mungkin soalnya gitu. Kalau gitu ya gampang sekali kan. Iya Pak. Ya Oke. kecuali kalau yang hitungan. Kalau hitungan kan itu ngitung gitu. Ya kalau teorinya mestinya ya ada kasus itulah. Oke, makasih Pak. Ya oke. Ya kita jam kurang 10 ya masuk ya.